Glory, 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 puji Tuhan. Selamat sore adik-adik. Ketemu lagi ya hari ini. Sore ini kita mau mulai lagi sekolah minggu online-nya. Masih sehat semuanya? Kita harap semuanya sehat. Sehat dan bahagia. Selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, kita sore hari ini mau mulai siapkan hati, siapkan Alkitab, siapkan persembahan. Dan semuanya duduk manis, kita mulai ya. Kita mau puji nama Tuhan dulu. Hatiku penuh nyanyian. Kita tetap semangat ya. Semuanya harus semangat untuk memuji dan melayani Tuhan dalam sekolah minggu ini. Oke? Semuanya disiapkan telinganya. Disiapkan cara duduknya yang bagus, yang manis. Udah usah berdesak-desakan. Masih ada tempat. Oke semuanya, kita mau berdoa untuk kita memulai ibadah sekolah minggu sore ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, saat ini kami akan memulai sekolah minggu online di GKJ Kerten dengan penuh sukacita. Engkau berkati Tuhan Yesus dalam kami mengikuti sekolah minggu online saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik tadi di awal sudah Mbak Enda bilang siapkan Alkitab, siapkan persembahannya. Nah saat ini kita mau mempersembahkan dulu persembahan untuk Tuhan yang terbaik tentunya. Yang tadi sudah diberikan oleh orang tua. Persembahannya nanti boleh dikumpulkan ke sekolah minggunya masing-masing melalui kakak-kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggunya. Atau nanti dikirimkan ke gereja melalui blok-blok yang ada di wilayah masing-masing. Nah persembahan kali ini ada ayat dasarnya. Kita buka dari 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7. Yang isinya adalah hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah kita mau menyanyikan lagu ketika kita memberikan persembahan. Yesus kekasih jiwaku. Dari terbitnya matahari
setelah kita memberikan persembahan, kita mau berdoa untuk persembahan dan kita juga mau sekalian berdoa untuk persiapan kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, saat ini kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk kami. Saat ini kami mengumpulkan persembahan. Engkau berkati persembahan yang saat ini terkumpul dan dapat untuk memajukan GKJ Kerten dan sewilayahnya, terutama juga untuk tanah GKJ Kerten yang saat ini masih kami harus melunasinya. Engkau berkati juga orang-orang yang mengelola persembahan ini. Takut akan Engkau saja dalam kehidupannya. Dan Engkau juga berkati orang-orang yang mengusahakan semua kebutuhan GKJ Kerten. Semua ini hanya untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Dan Engkau juga berkati semua usaha yang GKJ Kerten lakukan untuk pelunasan tanah di sebelah utara gereja. Tuhan Yesus, Engkau berkati saat ini hati kami, pikiran kami, tempat kami saat ini mengadakan sekolah minggu. Engkau berkati, Engkau sucikan dan siapkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan sebuah cerita yang mungkin adik-adik semuanya sudah sering dengar. Apa nanti ceritanya ya? Tapi sebelum itu kita mau menyanyikan satu lagu. Dari lagu tersebut nanti pasti adik-adik tahu ceritanya tentang apa ya? Oke, kita mau nyanyi dulu, persiapan kita mau masuk dalam cerita. Dan setelah itu kita mau mendengarkan cerita. Mari masuk. Nah, judul cerita sekolah minggu hari ini adalah Belajar dari Sakeus. Apa jadi ceritanya? Judulnya Belajar dari Sakeus. Kita mau ambilnya dari Markus ayat 19 ayat 1 sampai 10. Nanti yang sudah siap Alkitab dibaca ya. Markus 19 ayat 1 sampai 10, belajar dari Sakeus. Kita mau belajar lagu pengantar ceritanya dulu. Pasti nanti teman-teman tambah semangat untuk mendengarkan ceritanya. Kita coba Mas Hari. Sakeus, turunlah.
suatu hari Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Hei, ada siapa di sana? Tiba-tiba ada seseorang memanjat pohon ara di sekitar itu. Banyak orang berjubel, tetapi dia tiba-tiba malah memanjat pohon itu. Dia ingin melihat Tuhan Yesus mau lewat. Badannya kecil. Ternyata yang memanjat pohon itu adalah Sakeus. Nah, siapakah Sakeus itu? Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Tugasnya menagih pajak pada orang-orang. Kadang-kadang pajak yang seharusnya disetorkan, dia tinggikan, dinaikkan harganya. Karena itu orang-orang tidak suka dengan Sakeus. Mereka membenci Sakeus. Sakeus itu suka menarik pajak lebih dari seharusnya, kata orang-orang. Ketika tadi Tuhan Yesus melihat ada seseorang naik di pohon ara, dia menyuruh orang itu turun. Turunlah Sakeus, aku akan ke rumahmu. Sakeus senang sekali. Yesus akan ke rumahku. Wah, dia langsung mempersiapkan rumahnya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Orang banyak yang melihat itu bingung. Kenapa Tuhan Yesus mau bersama Sakeus orang berdosa? Dia kan orang berdosa, tukang pungut pajak, dilebihkan lagi. Orang-orang pada bingung. Ketika Tuhan Yesus sampai di rumah Sakeus, dan Sakeus tahu apa kesalahannya. Dan dia berkata, dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah adik-adik, Sakeus akan mengembalikan pajak yang ditariknya 4 kali lipat. Itu bukti bahwa Sakeus sangat serius untuk berubah. Kenapa Tuhan mau mendatangi orang dan mendatangi rumah kepada orang yang berdosa? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sama dengan Sakeus. Sakeus mau berubah. Sakeus mau diselamatkan. Itulah mengapa Tuhan Yesus datang dan menyelamatkan Sakeus. Nah adik-adik, kita bisa belajar dari Sakeus tadi ya, bahwa kita harus mau berubah menjadi lebih baik. Tuhan Allah selalu mengasihi orang-orang yang mau bertobat, sama seperti Sakeus. Contohnya Sakeus mau memperbaiki segala perbuatannya yang tidak baik. Menaikkan pajak, dia tidak lagi. Dan dia akan selalu setia kepada Allah. Karena apa? Dia diselamatkan. Kita sebagai anak-anak Allah harus mau berjanji bahwa kita harus mau memperbaiki segala sikap kita dan tingkah laku kita yang tidak baik. Contohnya apa ya? Contohnya berkata kotor, berkata tidak sopan kepada orang lain, terutama kepada orang tua. Malas. Kenapa malas Mbak Enda? Ya karena masa pandemi ini kan gak sekolah Mbak, gak usah belajar. Tuh, padahal ada itu namanya sekolah online, harus belajar juga. Meskipun ada Google, tidak boleh kita mengandalkan Google. Nanti otak kita kosong dong, tidak ada ilmunya. Nah, malas juga harus kita hilangkan. Tingkah laku kita di rumah, contohnya jarang mandi. Kan gak sekolah Mbak Endah, ngapain mandi pagi, bangun pagi. Harus kita hilangkan ya. Terus kemudian malas untuk membersihkan rumah atau kamarnya. Tiap hari kan kita di kamar, di rumah, terus kan kita gak boleh keluar. Gak boleh juga, kita juga harus menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Terutama di lingkungan rumah kita.
kalau nanti ini sudah musim hujan, banyak genangan air, kemudian banyak nyamuk. Nah, tidak hanya corona, ada demam berdarah juga nanti. Nah, meskipun dalam masa pandemi ini kita tidak boleh malas. Ayo kita rubah sikap dan tingkah laku kita. Tidak boleh kita di rumah bermalas-malasan, tidak pernah mandi, jarang mandi, kemudian tidak pernah belajar, kemudian berkata tidak sopan kepada orang di sekitar kita. Yuk kita berubah. Kita berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, adik-adik, kita harus berjanji kepada diri kita sendiri bahwa kita menjadi anak Allah yang berkualitas. Karena apa? Karena Allah datang untuk menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita pelajaran yang hebat, contoh dari Sakius yang keren, mau berubah, kita mau menutup sekolah minggu online sore hari ini. Kita berdoa dulu ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, saat ini kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan pelajaran melalui cerita tentang Sakius yang mau berubah. Tolong kami Tuhan, berikan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat merubah segala sikap dan tingkah laku kami menjadi lebih baik lagi. Karena hidup kami adalah untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, kita mau tutup dengan lagu Allah itu baik. Bye-bye. Glory, 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 puji Tuhan.